semuanya, perkenalkan, nama saya Aisyah Bunga Caidir dan dua rekan saya, Wita Hapsari dan Aditya Narayan. Kami dari kelompok 3 dari kelas pemasaran global dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Zaid Saleh SHMM. Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana salah satu perusahaan multinasional yaitu Apple Inc. bisa menghadapi berbagai peluang dan tantangan di kancah global. Dimulai dari strategi yang digunakan Apple dalam memperluas pasar, mengelola rantai pasokan, hingga menghadapi regulasi dan tantangan sosial. Apple Inc. adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai negara, yang menjadikannya contoh sempurna bagaimana sebuah perusahaan multinasional bisa beradaptasi dan menghadapi peluang serta tantangan di kancah global. Apple beroperasi di lebih dari 150 negara. Perusahaan ini mampu menavigasi pasar internasional yang kompleks dengan tetap fokus pada inovasi dan kemampuan beradaptasi. Strategi global Apple berfokus pada diferensiasi dan adaptabilitas yang didasarkan pada penciptaan produk yang unik dan berkualitas, yang selalu menarik perhatian konsumen tentunya. Sambil menjaga identitas merek mereka yang konsisten, dari penjualan iPhone di Amerika Serikat hingga rantai pasokan yang tersebar di Asia, Apple berhasil membangun jaringan bisnis yang sangat luas. Sebagai perusahaan global, Apple memiliki akses ke pasar yang sangat luas. Salah satu peluang terbesar yang dimanfaatkan oleh Apple adalah ekspansinya ke berbagai negara, termasuk pasar berkembang seperti India dan Brazil. Di negara-negara ini, produk Apple seperti iPhone, MacBook, dan layanan digital seperti Apple Music dan iCloud menawarkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Akses pasar ini memberi Apple peluang untuk meningkatkan pendapatan dan menjangkau bisnis pelanggan baru. Selain itu, Apple juga mampu memanfaatkan efisiensi dari rantai pasokan globalnya. Sebagian besar komponen produk Apple, terutama iPhone, diproduksi di negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Korea Selatan. Keberadaan rantai pasokan global ini memungkinkan Apple untuk memproduksi dalam skala besar dengan biaya yang lebih rendah, sambil tetap menjaga kualitas produk yang tinggi dan diversifikasi produksi di berbagai negara yang memungkinkan Apple untuk terus mengurangi resiko jika terjadi gangguan di salah satu lokasi. Rantai pasokan Apple memainkan peran penting dalam memastikan perusahaan agar tetap kompetitif di pasar global. Sebagian besar produksi perangkat Apple, terutama iPhone, sangat bergantung pada Tiongkok sebagai pusat utama dari rantai pasokan mereka. Karena Tiongkok memiliki pabrik-pabrik modern dan tenaga kerja yang terampil yang memungkinkan Apple bisa berproduksi dengan jumlah yang besar, berkualitas tinggi, dan dengan biaya yang efisien sehingga Apple bisa menekankan harga biaya produksinya. Dengan menghasilkan produk dengan biaya yang rendah, namun tetap menjaga kualitas yang tinggi, adalah salah satu faktor utama yang memungkinkan Apple terus mendominasi pasar teknologi global. Selain itu, Tiongkok memiliki jaringan pemasok komponen yang sangat lengkap yang memudahkan proses produksi perangkat seperti iPhone dan MacBook untuk dilakukan secara efisien di satu kawasan, sehingga Apple dapat merespons permintaan pasar dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun, ketergantungan besar pada Tiongkok juga menimbulkan tantangan seperti ketegangan politik antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam hal kebijakan tarif dan impor yang menciptakan ketidakpastian bagi Apple dalam mengelola rantai pasokannya. Misalnya, kebijakan perdagangan tentang peningkatan tarif impor bisa berdampak pada biaya produksi Apple. Jika biaya impor dari Tiongkok meningkat, maka harga produk Apple juga akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing mereka di pasar global.
Selain itu, gangguan lain seperti pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak pabrik di Tiongkok harus menghentikan operasinya yang mengakibatkan penundaan produksi perangkat Apple dan mengganggu rantai pasokan mereka. Dampak dari pandemi ini memperlihatkan bahwa ketergantungan yang berlebih pada suatu negara bisa menjadi risiko besar bagi perusahaan multinasional seperti Apple. Nah, gangguan ini menyebabkan penurunan produksi dan distribusi produk yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan perusahaan. Apple menyadari resiko ini, namun Apple telah mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi rantai pasokannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Apple mulai mengalihkan sebagian produksi ke negara-negara lain seperti Vietnam dan India untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan memanfaatkan insentif lokal agar dapat menjangkau pasar di negara tersebut. Selanjutnya itu tuntutan sosial dan lingkungan. Sebagai perusahaan teknologi multinasional yang menjual produk di berbagai negara, Apple tidak hanya harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Nah, salah satu kritik terbesar yang ditujukan kepada Apple adalah kondisi kerja di pabrik-pabrik mitra, terutama di Tiongkok, yaitu Foxconn yang merupakan salah satu pemasok utama Apple. Seringkali menjadi sorotan karena laporan tentang jam kerja yang panjang, tekanan kerja yang tinggi, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Nah, kasus-kasus seperti ini telah memicu kecaman dari aktivis hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil yang menuntut agar Apple bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua pemasoknya mematuhi standar etika dan perlindungan pekerja yang lebih ketat. Nah, dalam respon kritik ini, Apple berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan melakukan audit terhadap pabrik-pabrik mitra untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan etika kerja yang lebih baik. Selanjutnya itu di sisi lingkungan. Apple juga berupaya keras untuk meningkatkan keberlanjutan dalam proses produksi dan penggunaan bahan baku. Perusahaan ini telah berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan di semua fasilitas globalnya, yang mencakup kantor, pusat data, dan toko retail. Upaya ini merupakan langkah signifikan dalam mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dari operasional mereka. Selain itu, Apple berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan dan mempromosikan daur ulang. Meskipun Apple telah mengambil langkah-langkah positif menuju keberlanjutan, perusahaan itu masih menghadapi tantangan signifikan dalam menangani limbah elektronik. Dengan semakin banyaknya produk yang diluncurkan, tentu masalah daur ulang perangkat terutama iPhone dan produk lainnya menjadi semakin mendesak. Apple terus berusaha mengembangkan program daur ulang yang lebih efektif dan mempromosikan praktik konsumen yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan ini tetap menjadi fokus perhatian. Secara keseluruhan, Apple berada di posisi yang kompleks, di mana mereka harus menyeimbangkan tuntutan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberhasilan mereka dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekspektasi masyarakat dan memastikan bahwa praktik mereka tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bagaimana perusahaan Apple sebagai salah satu perusahaan multinasional bisa menghadapi berbagai peluang dan tantangan dalam skala global. Peluang untuk terus berkembang melalui inovasi produk dan layanan digital, terutama di pasar berkembang yang menjanjikan. Dan produk Apple berhasil menjadi perusahaan teknologi global yang terus berkembang dengan inovasi dan strategi yang matang. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti regulasi dan persaingan yang ketat, Apple tetap mampu beradaptasi dan mempertahankan posisinya di pasar internasional. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang bagaimana perusahaan multinasional beroperasi di dunia bisnis global. Terima kasih.